Perkenalkan, nama saya Rosaria Vanessa dengan NIM 7211419004. Di sini saya akan menjelaskan proyek 5, formulir pembelian buku web atau HTML. Membuat formulir field text di mana pengguna mengetikkan sebaris data, misalnya untuk field name. Menu drop-down digunakan untuk mengombinasi jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web. Contohnya, what course are you talking? Tombol radio menampilkan semua pilihan kepada pengguna dalam satu tampilan. Contohnya, what type of book do you prefer? Checkbox serupa dengan tombol radio, tetapi penggunaan dapat memilih satu pilihan atau lebih. What else would you like? Kotak teks digunakan untuk mengisi komentar. Selanjutnya, tag-tag dalam membuat web. HTML, Hypertext Markup Language, adalah salah satu syarat untuk membuat web dan untuk mendefinisikan root dari suatu dokumen HTML. Head digunakan untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut. Body digunakan untuk menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan di website. Isi dokumen tersebut dapat berupa teks, gambar, animasi, link, dan sebagainya. TR digunakan untuk memisahkan jarak atas bawah. TD membuat kolom pada tabel. B untuk menebalkan huruf atau bold. I digunakan untuk memiringkan huruf atau italic. U menggaris bawahi huruf atau underline. Table pembuat tabel pada halaman web. P paragraf. Input berfungsi untuk mendefinisikan bentuk pemalsuan pada form. Font mendefinisikan jenis font, warna, dan ukuran teks. From mendefinisikan sebuah form HTML untuk menginput form. Select untuk menampilkan beberapa option pilihan dalam menu drop-down. Option untuk menandai masing-masing pilihan yang akan ditampilkan dalam menu drop-down. Hyperlink untuk membuat link ke halaman selanjutnya. Selanjutnya, cara menyimpan dokumen sebagai file HTML. Masukkan nama file seperti book.htm untuk proyek yang Anda kerjakan, tetapi tanpa tanda kutip. Jenis file yang dipilih yaitu save as type. Haruslah all files sebagai jenis file. Maka halaman web bisa jadi tidak akan bekerja dan lebih buruk lagi. Ekstensi .txt akan ditambahkan pada akhir nama file Anda. Selanjutnya, proyek 6, dasar-dasar spreadsheet. Proyek ini menggunakan Microsoft Excel untuk membuat sebuah lembar kerja sederhana. Penampilan dari suatu lembar kerja amat penting. Oleh karena itu, dalam proyek ini Anda akan mempelajari bagaimana cara membuat format nilai-nilai di dalam sel lembar kerja. Contoh ini menggunakan file lembar kerja yang berisikan 2 lembar data atau datasheet. Yang pertama, lembar data berisikan barang-barang yang ditagihkan. Kedua, lembar data berisikan informasi harga. Lembar kerja adalah aplikasi yang umum digunakan. Lembar ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan manajer. Perhitungan-perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa kesalahan. Dengan menggunakan lembar kerja dan tidak mengandalkan perhitungan manual, para manajer dapat mengurangi resiko kesalahan matematis yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan mereka. Manfaat lembar kerja yang lain adalah tampilan lembar kerja nyaman dilihat secara visual dan seringkali dapat dicetak dan digunakan sebagai dokumentasi proses bisnis. Selanjutnya, lembar data diskon. Isi lembar data diskon akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan presentasi diskon. Selanjutnya, lembar data faktur. Lembar data atau invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G. Kemudian pilihlah perintah format, diikuti perintah column dan width. Kesimpulan, dengan kita mempelajari spreadsheet, kita bisa mengetahui bagaimana caranya memformat sel-sel yang ada di dalam aplikasi ini, dapat memahami cara menggunakan formula untuk membuat perhitungan yang lebih rumit sekalipun, serta memahami bagaimana membuat perhitungan bersyarat yang menggunakan pernyataan if then. Sekian dari saya, terima kasih.